Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan materi koneksi antar materi modul 2.2, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dalam materi ini ada 3 kata kunci. Yang pertama, coach. Coach itu adalah orang yang sedang melakukan proses coaching. Kemudian yang kedua, coaching. Jadi kata coaching itu sendiri, yaitu prosesnya, di mana seorang coach memberikan tuntunan atau menuntun si coachee. Kemudian yang ketiga adalah coachee, yaitu subjek atau orang yang menerima tuntunan dari si coach. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu coaching, kita lihat dulu beberapa perbedaan. Jadi, ada beberapa kegiatan, ada beberapa proses, ada beberapa kata yang mirip dengan coaching. Yang pertama, konseling, yaitu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang menuntun atau membantu seseorang dalam menyelesaikan permasalahannya. Namun, pada konseling ini, kenapa berbeda dengan coaching? Karena pada konseling, yaitu benar-benar memberikan arahan, memberikan solusi kepada orang yang dibantu. Itu adalah konseling. Kemudian yang kedua, ada kata mentoring. Ini mirip juga dengan coaching. Mentoring itu yaitu coach memberikan pengalaman atau memberikan gambaran kepada orang yang dibantu atau coaching. Kemudian yang ketiga ada namanya fasilitasi, yaitu seseorang membantu sebuah kelompok untuk meningkatkan kompetensinya menjadi lebih baik. Itu sama dengan coaching juga ya. Kemudian yang keempat ada namanya training. Nah, training ini juga prosesnya membantu seseorang untuk meningkatkan kompetensinya. Namun training ini itu kegiatannya terencana atau memang sudah direncanakan terlebih dahulu dan ini dilakukan kepada seseorang untuk meningkatkan keahliannya di bidang tertentu. Nah, selanjutnya coaching itu sendiri. Coaching adalah suatu proses, suatu kegiatan di mana seorang coach menuntun seseorang atau posisinya sebagai coachee agar dia mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan cara coach ini membantu si coachee untuk menemukan sendiri solusinya. Ya, jadi coach hanya membantu, hanya menuntun agar si coachee menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian, dalam proses coaching ini, kenapa berbeda dari konseling, berbeda dari mentoring, berbeda dari fasilitasi, berbeda dari training? Karena coaching ini lebih fokus kepada kemitraan. Artinya, antara coach dengan coachee itu setara. Ya, jadi sama. Dan proses coaching ini sangatlah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan dunia pendidikan. Karena dalam proses coaching ini benar-benar hanya menuntun. Jadi tidak ada saran, tidak ada validasi yang diberikan kepada coachee. Sistem AMO merupakan kekuatan dalam proses coaching, yaitu
Imadya Mangunkarso jadi panutan ketika berada di depan. Imadya Mangunkarso sebagai penyemangat ketika berada di tengah. Dan Tuturi Handayani yaitu sebagai pendorong ketika berada di belakang. Artinya, ketika melakukan proses coaching, kita sebagai seorang coach hanya bertugas sebagai penuntun, sebagai pemberi penyemangat, dan sebagai pendorong agar si coach tersebut mampu menemukan potensi yang ada di dalam dirinya dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Nah, dalam dunia pendidikan, proses coaching ini, pendekatan ini, teknik ini sangat perlu untuk diimplementasikan di dalam kelas maupun di sekolah masing-masing. Karena proses coaching ini benar-benar mampu menjadikan seseorang untuk menemukan apa sih yang sebenarnya harus dilakukan. Mampu menemukan apa yang seharusnya ia kerjakan. Namun, sebelum melakukan proses coaching, seorang pendidik perlu mengetahui paradigma berpikir coaching. Dalam hal ini ada 4. Yang pertama, ketika melakukan proses coaching, maka seorang coach harus fokus pada coaching, yaitu fokus pada orang yang akan dibantu. Yang kedua, bersikap terbuka. Jadi ketika melakukan proses coaching, seorang coach ini bersikap terbuka. Artinya, ia siap menerima apapun yang diceritakan oleh si coach. Kemudian yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Artinya, pada proses coaching yang terjadi adalah kemitraan antara coach dengan coach itu setara. Kemudian yang keempat, mampu melihat peluang baru di masa depan. Artinya, seorang coach ini benar-benar hanya sebagai penuntun, sehingga ia mampu menuntun si coach untuk menemukan peluang, untuk menemukan solusi yang tepat untuk permasalahannya. Selanjutnya, dalam proses coaching, seorang coach perlu memperhatikan 3 prinsip atau 3 hal. Yang pertama, kemitraan. Dalam proses coaching, seorang coach ini benar-benar menganggap bahwa si coach ini adalah mitra. Jadi bukan atasan atau bukan bawahan, tapi mitra. Artinya, seorang coach hanya bertugas membantu, bertugas menuntun, tapi tidak dengan memberi saran, tidak dengan memberikan arahan, tapi hanya menuntun, sehingga si coach tersebut benar-benar mampu menemukan solusinya sendiri. Ya, mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, proses kreatif. Dalam proses percakapan ini, si coach mampu menetralkan situasi. Ia mampu menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi dari si coach. Kemudian, si coach mampu mencairkan suasana sehingga si coach tidak merasa terbebani dengan tuntunan yang dilakukan oleh si coach. Selanjutnya, yang ketiga, memaksimalkan potensi. Dalam proses coaching ini, si coach bertugas untuk benar-benar menggali
apa saja yang perlu diketahui, apa saja yang perlu digali, sehingga si coach nantinya mampu menemukan jawabannya sendiri, mampu menganalisa, ternyata kekurangan dan kelebihan saya ada di sini. Maka yang seharusnya saya lakukan adalah yang ini. Posisi saya ada di skala ini, maka saya seharusnya meningkatkan sampai skala sekian. Selanjutnya, dalam proses coaching, ada 3 kompetensi inti yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, coach berusaha melakukan kehadiran penuh atau present. Di sini seorang coach diharapkan mampu benar-benar hadir sepenuhnya dalam mendengarkan setiap keluhan dari setiap permasalahan yang diungkapkan oleh si coach. Selanjutnya, seorang coach mampu mendengarkan aktif. Nah, di sini benar-benar coachnya fokus pada apa yang diutarakan oleh si coach. Jadi si coach hanya fokus pada satu titik, tidak lagi mendengarkan selain daripada coach. Ia mampu apa sebenarnya tujuan yang tersirat dari ungkapan dari permasalahan yang dibicarakan oleh si coach. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot atau mendengarkan dengan rasa. Jadi ada 3 tahapan ya dalam melakukan proses coaching. Yang pertama, berusaha hadir sepenuhnya. Kemudian mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Jika yang pertama dan kedua bisa dilakukan, maka yang ketiga sangat mungkin untuk bisa dilakukan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Artinya, ketika si coach mengajukan pertanyaan kepada si coach, menggunakan pertanyaan yang terbuka, bukan pertanyaan tertutup. Nah, dari ketiga kompetensi ini, ketika melakukan proses coaching, sangatlah diharapkan terpenuhi ketiga-tiganya, agar proses coaching ini benar-benar mampu membantu si coach dalam menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, ketika melakukan proses coaching, sangatlah ideal menggunakan alur tirta, yaitu sebuah pendekatan yang sangat memungkinkan proses coaching ini berjalan dengan lancar. Adapun alur dari tirta ini, yang pertama, tujuan. Jadi, si coach menuntun si coach agar si coach mampu mengutarakan tujuannya dalam percakapan yang dilakukan dengan si coach. Kemudian yang kedua, coach membantu si coach untuk mengidentifikasi. Jadi coach bertugas mengajukan pertanyaan sehingga nantinya coach ini teridentifikasi apa saja permasalahan yang sedang dihadapinya. Begitu juga si coach ini berusaha mengidentifikasi apa saja tujuan, apa saja yang ingin didapatkan si coach dalam proses percakapan coaching ini. Meskipun tujuan tersebut, meskipun apa yang ingin didapatkan tersebut itu tersirat dari rangkaian keluhan dari si coach. Kemudian
Yang ketiga, alur yang ketiga, yaitu rencana aksi. Setelah menentukan tujuan, setelah mengidentifikasi permasalahan, maka yang ketiga adalah rencana aksi. Coach ini berusaha menuntun si coach agar ia mampu menentukan rencana aksinya, menentukan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan si coach sehingga permasalahan ini bisa terselesaikan. Dan rencana aksi ini bisa beberapa tahap, bisa beberapa macam. Nah, nantinya tugas si coach untuk menuntun si coach sehingga ia mampu memilih satu atau dua solusi yang sangat ideal yang bisa dilakukannya dalam waktu dekat. Selanjutnya, dalam rencana aksi ini perlu si coach menentukan apa saja target yang ingin dicapai oleh si coach. Misalnya, si coach merasa bahwa permasalahannya saat ini berada di skala 4 dan dia memiliki target akan meningkatkan menyelesaikan masalahnya berada di skala 9 atau 10. Maka tugas si coach menuntun atau membantu si coach ini agar ia mampu menemukan solusi yang mampu membantunya untuk mencapai skala 9 atau 10 tersebut. Selanjutnya, alur tirta yang keempat, yaitu tanggung jawab. Nah, setelah menemukan rencana, menentukan solusi, maka yang terakhir adalah seorang coach menuntun si coach agar ia mampu meyakinkan dirinya untuk melakukan apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Misalnya, ia harus memulai dari mana dulu? Apa yang seharusnya ia lakukan dulu? Kemudian nantinya si coach juga dituntun untuk menentukan siapa saja yang bisa membantu si coach untuk mencapai targetnya tersebut. Proses coaching untuk supervisi akademik. Nah, coaching ini bisa juga dilakukan untuk proses supervisi akademik. Jadi, ketika supervisi akademik tidak hanya mengumpulkan nilai, tidak hanya menilai guru, namun benar-benar supervisi akademik ini membantu guru untuk meningkatkan hal-hal yang dirasa masih kurang. Namun, dalam proses ini ada tahapan. Jadi proses coaching yang dilakukan dalam supervisi akademik itu dilakukan dalam 3 siklus. Siklus yang pertama, coach melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu percakapan dengan coaching atau disebut dengan pra-supervisi. Ya, pra-supervisi akademik. Di sini coach bertugas membantu coach untuk mengidentifikasi apa saja yang ingin dikembangkan, apa saja yang ingin ditingkatkan dalam supervisi akademik nanti. Kemudian siklus yang kedua, coach membantu si coach untuk menjalankan apa yang sudah dibahas pada pra-observer, melihat atau menilai apa yang sudah
dicapai dari target si coaching. Misalnya, pada tahap pra, si coaching menginginkan ada perubahan, ada peningkatan dalam pengelolaan kelas. Maka, pada saat observasi, maka si coach berusaha memenuhi target tersebut. Dan si coach membantu si coach agar ia mampu mencapai targetnya tersebut. Selanjutnya, siklus yang ketiga, yaitu pasca. Dalam proses pasca ini, coach membantu coach untuk merefleksi apa saja yang sudah dilakukan pada tahap observasi. Nah, dalam tahap ini, si coach mendengarkan refleksi dari si coach secara langsung. Apa saja yang sudah dicapai dan apa saja yang belum dicapai. Kemudian pada tahap ini, si coach juga berusaha menyampaikan hasil observasinya. Dalam hal ini, si coach berusaha meyakinkan kepada si coach agar ia mampu memperbaiki apa yang memang perlu diperbaiki. Kemudian selanjutnya, pada tahap pasca, si coach menuntun si coach agar ia mampu menganalisis di mana saja peningkatan yang sudah dicapai, di mana saja kompetensi yang sudah tercapai. Jadi, dalam proses supervisi akademik, proses coaching sangatlah ideal untuk dilakukan karena pendekatan ini, proses ini, teknik ini sangat membantu untuk meningkatkan hal-hal yang memang perlu untuk ditingkatkan. Demikian pemaparan saya tentang coaching untuk supervisi akademik. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.